ada 6 partai baru yang siap untuk berkompetisi untuk pemilihan legislatif di 2024. Nah, siapakah partai-partai baru tersebut? Mari kita bahas bersama. Hai sahabat Politician Academy. Kali ini kita akan membahas mengenai 6 partai baru lagi yang akan berkompetisi di dalam pemilihan legislatif 2024. Nah, kurang lebih sekitar 5 bulan yang lalu pada saat saya membahas mengenai partai-partai baru di dalam pemilihan legislatif 2024, saya mendapatkan banyak sekali tanggapan, banyak sekali respon, banyak sekali komen yang secara garis besar mereka pesimis dan bernada negatif dengan hadirnya atau eksistensi dari partai-partai politik baru ini. Tentu saja ini tidak terlepas dari gambaran atau pandangan negatif masyarakat secara umum terhadap partai politik, di mana partai politik dikenal hanya sebagai institusi yang mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya dibandingkan dengan kepentingan bangsa. Elit-elit politik pun lebih senang berbicara seputar kekuasaan tanpa memikirkan rakyat banyak. Akan tetapi terlepas dari semua image negatif terhadap partai politik, dengan kita memilih sistem demokrasi, maka partai politik mesti menjadi tonggak yang penting atau pondasi yang penting dalam kehidupan demokrasi. Mari kita sekarang bahas bersama 6 partai politik baru tersebut. Partai yang pertama adalah Partai Rakyat Adil Makmur atau disingkat Partai Prima. Partai ini dideklarasikan pada tanggal 1 Juni 2021 yang lalu dan digawangi oleh Ketua Umum Agus Jabo Priyono serta Sekjen Domingus Octavianus. Nah, partai ini kalau kita melihat dari namanya, ini berorientasi lebih kepada partai nasionalis dibandingkan dengan partai agama. Dan banyak yang mengatakan bahwa partai ini merupakan kelanjutan atau metamorfosi dari partai yang sudah ada sebelumnya yang namanya Partai Rakyat Demokratik. Yang kedua adalah Partai Era Masyarakat Sejahtera atau sering disingkat sebagai Partai Emas. Partai ini dideklarasikan pada tanggal 11 Juli 2020 dan yang menjadi ketua umumnya adalah Misya Hasnaini Muin dengan Sekjen Ihsan Primanegara. Yang menarik dari partai politik ini adalah dia mengatakan akan melakukan gerakan ekonomi sebagai dasar atau pilar dari pergerakan partai politik ini. Nah, yang menarik lainnya adalah kalau kita lihat dari figur atau profil dari ketua umumnya, Hasnaini yang sering dikenal sebagai wanita emas, sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam di dunia politik karena Hasnaini pernah masuk ke dalam partai politik yang ada sebelumnya seperti Hanura Demokrat, Partai Demokrat Kebangsaan. Kemudian Hasnaini sendiri pernah menjadi calon kepala daerah di Tangerang Selatan dan DKI walaupun akhirnya tidak jadi untuk bertarung. Hasnaini sendiri pernah mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI untuk wilayah DKI. Partai ketiga adalah Partai Suara Rakyat Indonesia atau sering disingkat sebagai Parsindo, di mana partai ini sebetulnya sudah berdiri sejak tahun 2013, pernah mencoba mengikuti pemilu tahun 2019 tetapi tidak masuk atau tidak lolos verifikasi dari KPU. Nah, partai ini digawangi ketua umumnya adalah M. Yusuf Rizal, sedangkan sekjennya adalah Pak Yuskam Nur. Nah, kalau kita melihat dari background atau tracking ketua umumnya, beliau adalah presiden dari LSM yang sering sekali terdengar dulu, yaitu namanya LIRA, Lumbung Informasi Rakyat. Dan basis perjuangan dari partai ini adalah mengatakan adalah partai nasionalis, partai kerakyatan, partai religius yang
fokus untuk membela kelompok pekerja dan kelompok buruh, kelompok wong cilik, aktivis pekerja, dan lain sebagainya. Partai keempat adalah Partai Usaha Kecil Menengah Indonesia atau sering disingkat sebagai Partai UKM Indonesia. Nah, partai ini didirikan tahun lalu 10 November 2020 dan partai ini digawangi oleh anak-anak muda, yaitu ketua umumnya adalah Saifuddin Budiman dengan Sekjen Herdianti Puspitasari. Nah, kalau kita melihat dari namanya sendiri, Partai UKM Indonesia, tentu saja yang menjadi sasaran atau target dari partai ini adalah kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia, yang kalau misalnya target ini betul-betul bisa difokuskan, sampai saat ini jumlah UKM di Indonesia itu mencapai 65 juta UMKM, sehingga kalau betul-betul bisa fokus kepada ini merupakan potensi yang juga cukup besar. Partai yang kelima adalah Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau sering disingkat sebagai PDRI. Partai ini kalau kita lihat dari namanya berorientasi kepada agama. Dalam hal ini adalah agama Islam, dan partai ini dideklarasikan 31 Mei 2021 lalu atas dasar keprihatinan terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai Islam maupun berkurangnya kredibilitas partai Islam saat ini. Nah, itu menurut dari para pendirinya. Di sini ada Ketua Majelis Dewan Syuro yang dipegang oleh Haji Ahmad Khalil Ridwan, sedangkan ketua umumnya adalah Bapak Farih Ahmad. Partai ke-6 atau partai terakhir yang kita bahas hari ini adalah Partai Hijau Indonesia. Nah, partai ini menarik karena orientasinya atau ideologinya selain Pancasila adalah Global Green Charter atau Piagam Kaum Hijau Sedunia. Nah, partai ini sebetulnya bukan partai yang baru, tetapi partai yang sudah didirikan sejak tahun 2012 dan saat ini presidiumnya dipegang oleh 5 orang, sedangkan sekjennya sejak pertama kali berdiri adalah John Muhammad. Nah, partai ini mungkin mengikuti tren di negara-negara maju, negara-negara barat terutama, di mana ada yang namanya Green Party, sebuah partai yang berorientasi bukan hanya untuk masalah-masalah politik, tetapi yang bernuansa atau memiliki isu berat ke masalah-masalah yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Jadi partai ini fokus untuk melihat kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan dengan lingkungan hidup utamanya di situ. Nah, apakah partai ini nanti di 2024 akan bertarung? Kita lihat bersama, karena dari bagian pertama ada 5 partai yang saya bahas dan kemudian saat ini saya membahas 6 partai lagi. Belum semua partai tersebut diverifikasi oleh Kemkumham. Ada beberapa yang sudah jelas seperti misalnya Partai Gelora, tetapi ada juga partai yang masih memproses pembuktiannya, verifikasinya untuk didaftarkan di dalam Kumham, ke Kemenkumham. Nah, apakah setelah mendaftarkan mereka otomatis mengikuti pemilu 2024? Tentu saja tidak, karena ada lagi syarat verifikasi dari KPU, di mana syarat verifikasi dari KPU ini harus bisa dipenuhi dan lebih berat dibandingkan syarat yang diberikan atau verifikasi yang diberikan oleh Kemkumham. Nah, bagaimana pendapat Anda terhadap partai-partai politik baru ini? Apakah mereka bisa memberikan harapan supaya dinamika politik kita menjadi lebih baik, ataukah ya begitu-begitu saja seperti tanggapan dari sebagian besar teman yang berkomentar di dalam konten saya sebelumnya, di mana mereka berpikir bahwa buat partai baru itu tidak akan menambah efektif atau membuat demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Nah, tentu saja itu pendapat bebas Anda. Kita lihat semua bagaimana partai-partai baru itu bisa berkompetisi dengan baik dan bisa memberikan warna yang lebih baik bagi
dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Demikian bahasan dari Politician Academy. Keep positive, stay produktif, dan salam perubahan.